Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan membahas tentang urutan prioritas operasi aritmatika dan operasi logika. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya Inggi Japa, nyalakan tombol lonceng, like, bagikan dan komentar pada video kali ini. Kita masuk dulu tentang urutan prioritas operasi aritmatika. Di sini yang pertama yang harus diprioritaskan adalah yang dalam kurung, kedua adalah post increment dan post decrement, yang ketiga adalah pre increment dan pre decrement. Sebenarnya post sama pre increment ataupun post atau pre decrement ini telah kita pelajari sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Yang keempat adalah kali, bagi, dan modulus. Yang kelima adalah tambah dan kurang. Dan yang keenam adalah yang penyingkatan operasi aritmatika kemarin. Misalnya untuk pengalian bintang sama dengan, untuk pembagian bagi sama dengan, dan seterusnya. Nah, yang di atas ini harus diprioritaskan dikerjakan terlebih dahulu. Oke? Supaya tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh kode program. Kita buat terlebih dahulu kelas contoh prioritas aritmatika. Oke, seperti biasa jangan lupa buat main method. Nah, misalnya kita buat sebuah variabel, misalnya seperti ini, double x. X itu misalnya 2 tambah 3 tambah 3 kali 4. Nah, sebenarnya ini udah dipelajari juga sih waktu SD. Ini tentu saja yang kita lakukan operasi pertama kali itu adalah 3 dikali 4. Baru hasil 3 kali 4 ini kita tambahkan dengan 2. Bukan kita menambahkan 2 dengan 3 dulu, baru dikalikan dengan 4. Ingat, ini hasilnya akan beda ya. Ya, kenapa seperti itu? Nah, karena memang urutan prioritasnya itu kali, bagi, dan modulus itu yang lebih tinggi daripada tambah dan kurang. Makanya di sini kali lebih dahulu dilakukan operasinya, baru hasilnya kita tambah dengan 3. Oke, kita coba aja SOP hasilnya. Coba run. Hasilnya itu adalah 14 ya, sebab 3 kali 4 12 tambah 2 itu 14. Nah, berbeda dengan kalau kita buat 2 tambah 3, 5 kali 4 jadi 20 kan. Tidak seperti itu, kali duluan baru tambah. Nah, akan berbeda lagi kalau kita memberikan di sini sebuah tanda kurung. Nah, sebuah tanda kurung. Kita coba run. Nah, 20 hasilnya. Kenapa? Meskipun di sini tambah, padahal prioritas kalinya itu lebih tinggi. Tapi di sini ada dalam kurung. Ingat, kalau dalam kurung itu prioritasnya paling tinggi, paling pertama di sini. Makanya dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga hasilnya adalah 20. 2 tambah 3, 5 dikali 4, 20. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika level atau urutan prioritasnya itu sama? Misalnya 2 modulus 3 kali 4. Kalau dia sama, dia akan dilaksanakan dari kiri ke kanan. Berarti modulus dulu, baru kali. Di sini kita lihat kan, kalau kali, bagi, sama modulus itu urutan level prioritasnya itu sama. Kita coba buat hasilnya. Berapa hasilnya?
8 ya. 2 modulus 3 2 modulus 3 itu 2 ya, sisanya kayaknya. Kali 4 8. 2 modulus 3. Iya, 2 modulus 3 2. Kali 4 8. Berbeda kalau di sini kita pakai kurung ya. Coba kita run. Hasilnya 2. Meskipun di sini levelnya sama, kalau levelnya sama tadi saya bilang dari kiri ke kanan urutan operasinya. Tapi karena di sini ada kurung, yang dalam kurung duluan, sehingga hasilnya jadi berbeda, jadi 2. 3 kali 4 itu 12. 2 modulus 12 itu 2 ya. Masalah modulus atau sisa bagi saya tidak akan mengajarkan itu mungkin udah dipelajari dulu ya waktu SD atau SMP. Sisa bagi. Ya, kalau lupa silakan lihat buku waktu sekolahnya. Oke. Oh ya, tadi ada post increment. Post increment tuh yang ini, X++. Post increment. Kalau post decrement itu X min. Seperti ini. Kalau pre itu berarti sebelumnya. Pre increment berarti plus X gitu. Kalau pre decrement min X berarti seperti itu. Ya, penyingkatan algoritma aritmatika juga. Intinya operasi mana yang lebih dahulu dilakukan. Nah, lihat operatornya dan lihat tabel ini. Kalau dia kali dengan tambah, tentu kali duluan yang didahulukan. Kalau operatornya kali dan tambah. Nah, seperti ini ya. Inilah urutan prioritas operasi aritmatika. Oke, saya pikir untuk operasi aritmatika cukup ya. Sekarang kita masuk ke urutan prioritas operasi logika. Kalau operasi logika itu yang paling pertama sama kurung, kedua SOR, ketiga N, keempat OR. Seperti itu. Oke, kita coba buat contohnya lah ya. Contoh prioritas perbandingan. Oke. Di sini coba kita buat 3 buah variabel bertipe boolean. Pertama P, kedua itu Q, keempat R. QR. Kita coba isi P-nya dengan misalnya true. Q-nya itu kita buat dengan false. R-nya kita buat dengan false. Nah, kita lakukan sebuah operasi dan langsung kita SOP aja. Misalnya P N Q SOR, ingat ya, ini simbol SOR R. Nah, ini berarti yang kita lakukan dahulu adalah P SOR R, Q SOR R. Sebab di sini di tabel ini yang paling pertama itu adalah SOR ya. Kalau antara N dengan SOR. Baru setelah disorkan hasilnya kita N-kan dengan P. Coba kita cari dulu manual. P SOR R berarti false. False N P, N false, P-nya true, N false. Itu berarti hasilnya adalah false. Ya. Coba.
Oke, seperti itu. Nah, berbeda kalau kita buat tanda kurung seperti ini. Berarti operasi yang kita lakukan dulu yang di dalam kurung, yang PN key ini. Kita coba run. Oh, hasilnya juga false. Ya, mungkin kebetulan hasilnya sama juga false. PN key false, oke. False and R, false and false, false. Oh ya, kebetulan hasilnya juga false. Intinya, silakan lihat tabel ini untuk melihat operasi mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Kita buatlah satu buah contoh lagi ya. Kita buat satu kelas lagi. Oke, kita buat sebuah variabel x bertipe double atau bilangan real. X sama dengan, misalnya seperti ini, 3 kali 2 kali 4 tambah 2. Nah, kalau ini seperti ini, seperti apa? SOP nilai X nya. Oke, kalau seperti ini tentu saja yang kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Yang dalam kurung ini ada dua operator pula, berarti nanti ada dua operasi yang kita lakukan. Nah, di sini ada kali dan tambah. Tentu saja yang diprioritaskan adalah kali karena levelnya lebih tinggi. 2 kali 4 8, hasil 8 ini baru ditambah 2 jadi 10. 10 dikali 3 hasilnya 30. Dan kita coba run seperti apa ya, 30. Nah, nanti akan berbeda lagi kalau dalam kurung ini ada dalam kurung lagi seperti ini. Berarti ini yang dikerjakan dulu yang dalam kurung ini. Nah, yang dalam kurung ini yang dikerjakan dulu yang dalam kurungnya lagi. Nah, 4 tambah dulu 2 dulu 8, meskipun ini kali lebih levelnya lebih tinggi dari tambah, tapi tambah ini kan di dalam kurung ya. Berarti itu yang lebih dahulu. 4 tambah 2 6 ya. 6 kali 2 12 kali 3 hasilnya 36. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Ya, saya pikir cukup untuk urutan prioritas operasi aritmatika dan urutan prioritas operasi logika. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.